Oke, welcome back again. Selamat datang lagi di video yang keempat. Dan kali ini I have very interesting topik. Saya kali ini punya topik yang sangat menarik nih. Ini yang jarang sekali dipelajarin di berbagai kursus ya, pembelajaran bahasa Inggris. Kali ini saya akan memberikan I'm going to reveal a secret. Jadi saya ingin mengungkap sebuah rahasia yang selama ini jarang orang tahu tentang rahasia ini. I'm going to talk about the secret of mastering pronunciation. Jadi rahasia bagaimana menguasai pronunciation atau pengucapan. Nah, teman-teman, selama ini banyak kita belajar bahasa Inggris itu kan biasanya diawali dengan pelafalan alfabet sambil nyanyi ya. Waktu kita belajar A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Nah, itu nggak salah sih, itu memang betul juga ya, nggak salah. Tapi yang kita sedikit hari ini berbeda. Jadi di tema kita video kali ini ya, kita bicara rahasia kan. Nah, kalau kita bicara rahasia, ini berarti kita bicara shortcut nih, bicara jalan pintas bagaimana kita bisa menguasai pronunciation dalam hitungan menit saja. Bayangin loh. Nah, sekarang saya akan buka rahasia yang pertama. Jadi untuk menguasai pronunciation yang baik, ya, to understand the good pronunciation, we just need two things. Jadi kita hanya perlu mengetahui dua hal saja. Yang pertama, kita harus tahu huruf vokal dan huruf konsonan. Dan saya yakin teman-teman udah tahu lah ya, huruf vokal apa, huruf konsonan apa. Dan kabar baiknya, abaikan huruf konsonannya atau huruf matinya seperti B, C, D, ya, B, C, D dan seterusnya. Dan kita fokus ke huruf vokal A, I, U, E, O, E, ya, kemudian I, U, I dan O. Ya, ini kita fokus ke huruf A, I, U, E, O. Kenapa kita hanya fokus ke huruf vokal atau vowel ya? Karena pronunciation itu ternyata ya, it's about vowel, itu hanya soal huruf vokal. Nah, kenapa huruf konsonan kita abaikan? Karena buat apa kita repot-repot buang-buang waktu di situ ya, sementara pada saat nanti jadi kata ya, ketika huruf-huruf tadi disusun menjadi kata, itu apa yang kita pelajari dalam pronunciation huruf konsonan itu tidak berlaku di kata. Contoh misalnya ya, nah, kita bicara dari huruf B ya. B kan nyebutnya B ya. Pada kata buku, apakah B-nya dibaca B? Kan tidak. Book ya kan, nggak biuk, nggak gitu kan. Pada kata-kata misalnya hitam, black ya kan, nggak apa tuh, gimana tuh kalau beli kan nggak gitu juga. Nah, artinya apa? Ya sudah, abaikan saja dulu ya. Yang penting kita tahu book ya, book nyebutnya black ya black, bag ya bag gitu kan, nggak BA gitu. Jadi nyebut B-nya itu nggak B gitu kan, tetap aja B gitu kan. Nah, terus huruf konsonal yang lainnya seperti C, D dan seterusnya sama juga. Contoh lagi deh, langsung nih saya kasih contoh misalnya H. Itu kan nyebutnya H. H ya, H. Tapi pada kata-kata rumah kan enggak house kan, apa? H house atau H home kan enggak gitu. Tetap aja home, house ya kan. Nah, jadi kita fokusnya ke huruf vokalnya. Kenapa huruf vokal? Karena itu yang menjadikan bunyi dari setiap kata. Nah, vokal ini ada polanya. Ya, karena yang kita pelajarin huruf vokal itu, misalnya huruf A, kan nyebutnya adalah E. Kita pelajarin di awal kan, A, B, C, E ya, E. Nah, berarti yang kita tahu, oh berarti setiap huruf A dibaca E. Tapi faktanya kan nggak begitu teman-teman. Coba bayangkan nih, pada kata mobil, car, A-nya dibaca A. Kok tidak care? Ya kan, itu yang pertama. Pada kata bola teman-teman, bola dibaca ball,
Padahal tulisannya pakai A kan, ball. Kenapa nggak dibaca bell gitu? Kemudian pada kata setuju, agree. Kok nggak dibaca agree? Mungkin kalau yang ngomong agree mungkin orang Medan kan ya. Jadi agree. Nah, ini sudah 3. A dibaca A dibaca O, A dibaca E. Dan yang keempat, A diayun. Swing ya, diayun. Pada kata-kata take, mengambil, take. Nah, atau contoh yang rada-rada ini nih ya, suka ngejebak nih antara ular dan makanan ringan. Ini nyebutnya jangan sampai salah. Ular itu nyebutnya diayun, snake. Snake. Kalau makanan ringan, snack. Snack. Jadi jangan diayun. Jadi jangan sampai Anda sebut I want to eat snake. Artinya saya mau makan ular. Padahal maksud Anda pengen makan makanan ringan itu. I want to eat snake. Nah, jadi jangan diayun. Nah, nanti ada pola-polanya. Nah, kemudian ada yang tidak diayun. Seperti pada kata-kata bag. Bag ya, tas. Ya. Nah, jadi ada 5 cara penyebutan huruf A. Sekarang kita bahas yang pertama. Ya, teman-teman bisa lihat layar ya. A dibaca A, ya itu kalau ketemu setelahnya itu huruf R. Contoh tadi car, ya kan, mobil, jauh, far, taman apa taman, park, kebun, garden, gelap, dark, seni, art, dan seterusnya. Jadi pola pertama A dibaca A kalau ketemu di depannya itu huruf R. Kecuali setelah R itu ada kata-kata ada huruf E. Contoh tadi car kan mobil ya. Tapi pada saat kita menyebutkan peduli, care, itu A-nya dibaca E ya karena ada huruf ada huruf E-nya di ujung. Nah, I don't care ya kan. Jadi bukan I don't care walaupun itu ada huruf R-nya di depan. Oke? Understand ya? Kemudian yang kedua, ya, A dibaca A sudah. Sekarang A dibaca O. Jadi teman-teman, A dibaca O itu kalau ketemu huruf L. Contoh ya tadi ball, ya kan, wall, tembok, small, kecil, fall, jatuh, install, ya menginstal, apalagi tuh, apalagi, all, semua, dan seterusnya. Jadi A dibaca O teman-teman itu jika bertemu huruf L. Nah, oke, itu yang kedua. Yang ketiga, A dibaca diayun, ya. Jadi contoh tadi untuk membedakan antara ular dan makanan ringan. Ular membacanya adalah snake, sementara makanan ringan adalah snake. Nah, sekarang kita akan ngebahas bagaimana diayun. Jadi huruf A diayun, ya itu ketika di ujung kata itu ada huruf E. Seperti tadi, snake, take, ya kan, mengambil. Kemudian bake, ya bikin kue, bake, ya kan. Kemudian apa lagi? Danau, lake, ya kan. Nah, dan seterusnya. Nah, itu contoh kata yang ada huruf A-nya dan diayun. Nah, kemudian yang keempat, A dibaca E. Nah, tadi makanan ringan, snack. Berarti A-nya berdiri sendiri nih, tidak ada huruf hidup yang lainnya. Tidak ada huruf vokal yang lainnya, snack ya, misalnya. Kemudian tadi apa? Danau, lake. Nah, kalau kekurangan, lack. Terus tadi mengambil, take. Kalau pajak, tax. Jadi tidak diayun. Nah, simpel kan? Nah, itu yang keempat, A dibaca E. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir ini untuk huruf vokal A dibaca E. Jadi teman-teman, A dibaca E itu kalau ada di awal kata. Ya, walaupun nanti ada beberapa pengecualian kata yang hurufnya A tapi tidak dibaca E. Contoh misalnya yang dibaca E adalah agree, ago, arrive. Kemudian apa lagi? Abandon. Kemudian apa lagi?
Yang pengecualian misalnya apple ya tetap dibaca ya, bukan apple ya, karena itu pengecualian. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Nah, jadi itu terakhir adalah A dibaca E. Jadi sudah ada 5 pola pengucapan huruf A. Ada A dibaca A dibaca O, A diayun, A dibaca E, dan terakhir A dibaca E. Jadi ada 5. Nah, ini untuk A. Nah, sekarang nanti bagaimana vokal yang lain? Nanti ada lagi. Misalnya, berarti kan A sudah semua nih ya, 5-5-nya kita sudah sebutin. Nah, berarti teman-teman nanti tinggal bagaimana ketika ketemu satu kata, and then you try to remember. Oh, kalau ketemu kata ini A-nya dibaca apa nih? O, A, atau diayun, atau E, atau E. Nah, atau dibaca A itu sendiri. Nah, teman-teman sudah punya rumusnya ya. Jadi video yang tentang rahasia pengucapan ini ya, ini saya akan bagi beberapa part ya, beberapa bagian, karena ini pembahasannya cukup panjang. Jadi ini di sesi pertama ini, di part pertama ini teman-teman sudah belajar bagaimana pola pengucapan untuk huruf A. Nah, jadi teman-teman nanti setelah ini teman-teman praktek dulu nih ya, bagaimana menemukan kata dan cara pengucapannya. Jadi tanpa melihat kamus pun teman-teman tidak perlu, bukan tidak perlu sih, artinya bisa langsung spontanitas menyebutkan kosakata itu. Nah, jadi gampang sekali kalau kita sudah memahami polanya. Jadi pola pertama huruf A, tadi ada 5 cara penyebutannya. Boleh teman-teman ulangi? Ya, silakan diulangi tadi 5 cara penyebutan huruf A. Oke teman-teman, untuk part yang pertama di rahasia pronunciation saya cukupkan dulu. Kita lanjut ke video berikutnya untuk huruf I yang akan kita bedah rahasianya seperti apa. Oke, thank you very much. See you and good luck.